Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas A523 PGSD Universitas PGRI Yogyakarta. Kami di sini ingin memberikan sedikit materi tentang cakupan studi pendidikan komparatif. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Fabiola Siska, anggota kedua ada Aulia Restu, anggota ketiga ada Novalinda Dea, yang keempat ada Fadilah Rizky, yang kelima Devi Arviana, yang keenam Fatwa Saputri, dan yang terakhir Andriani Dini. Setelah perkenalan, waktunya kita untuk memasuki materi. Materi yang pertama yaitu tentang apa sih studi pendidikan komparatif itu? Nah, teman-teman, pendidikan komparatif adalah cabang ilmu pendidikan yang membandingkan sistem pendidikan di berbagai negara atau bisa juga di berbagai wilayah untuk memahami persamaan, perbedaan, dan faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan sistem tersebut. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan, metode pengajaran, kurikulum, struktur pendidikan, dan hasil pembelajaran dalam berbagai konteks budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Secara etimologis, istilah komparatif berasal dari kata Latin comparere yang berarti membandingkan atau memperbandingkan. Oleh karena itu, pendidikan komparatif dapat diartikan sebagai studi yang berfokus pada membandingkan sistem pendidikan di berbagai negara atau juga bisa di berbagai wilayah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai faktor yang memengaruhi sistem tersebut. Nah, setelah itu, waktunya kita untuk membahas mengenai cakupan studi pendidikan komparatif, yang dimana di dalamnya mempelajari ilmu pendidikan komparatif yang secara umum mencakup dua hal, yaitu pertama studi area dan studi tematik. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama studi area. Studi area mengarah pada suatu wilayah tertentu yang mempelajari sistem pendidikan dengan memfokuskan pada konteks ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dalam satu area dapat mencakup satu negara, bahkan lebih yang menjadi sasaran studinya. Contohnya, pada sistem studi pendidikan di Asia Tenggara, seperti di beberapa negara, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, Indonesia, Myanmar, dan bahkan di negara lainnya. Nah, cakupan studi yang kedua yaitu studi tematik. Studi tematik lebih mengarah pada tema-tema tertentu yang dikaji dalam pendidikan. Contohnya dalam manajemen kelembagaan sekolah, mutu lulusan sekolah, privatisasi sekolah, integritasi sekolah, dan luar sekolah, peningkatan mutu guru, pengajuan sumber belajar, dan lain sebagainya. Setelah membahas beberapa materi tersebut, waktunya untuk kita mempelajari tentang cara meneliti studi kasus di berbagai daerah. Nah, di sini kami mengambil contoh di Indonesia. Jika meneliti lebih dasar lagi, di Indonesia sendiri terdapat beberapa perbedaan dari sesama jenjang pendidikan, terutama sekolah dasar. Sekolah dasar di Indonesia tidak hanya terdapat sekolah negeri, melainkan ada beberapa sekolah seperti Madrasah Ibtidaiyah, SDIT, dan SD di bawah naungan beberapa yayasan tertentu. Studi kasus yang kami soroti pada materi ini yaitu berkaitan dengan faktor perbedaan jam pelajaran. Subjek yang menjadi contoh adalah SD negeri dengan Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Kedua sekolah ini memiliki perbedaan pada jam pelajaran. Peserta didik SD hanya belajar mata pelajaran
fikih dalam satu bab yang termuat dalam pelajaran PAI. Sedangkan peserta didik MI belajar dalam mata pelajaran khusus fikih yang dilalui dalam kurun waktu 2 semester. Berbeda lagi dengan SDIT. SDIT selalu menyelipkan beberapa jam pada saat sebelum pembelajaran dimulai dengan melakukan sholat duha berjamaah. Sedangkan untuk pelajarannya sendiri hampir sama dengan madrasah ibtidaiyah. Nah, dari materi yang kita sampaikan pada saat ini dapat ditarik kesimpulan yaitu pendidikan komparatif adalah cabang ilmu pendidikan yang membandingkan sistem pendidikan di berbagai negara atau wilayah untuk memahami persamaan, perbedaan, dan faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan sistem tersebut. Sedangkan studi area mengarah pada suatu wilayah tertentu yang mempelajari sistem pendidikan dengan memfokuskan pada konteks ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Sedangkan studi tematik lebih mengarah pada tema-tema tertentu yang dikaji dalam pendidikan, contohnya dalam manajemen kelembagaan sekolah. Terdapat beberapa perbedaan proses pendidikan antara negara satu dengan negara lainnya. Contoh sederhana yang dapat diambil yaitu tujuan tiap negara dalam melaksanakan proses pendidikan. Seperti itu teman-teman materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat belajar dan semangat menjalankan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.